Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, perkenalkan nama saya Ridwan Kurniawan. Saya dari program studi Bahasa dan Kebudayaan Arab angkatan 2022 Universitas Al-Azhar Indonesia. Dalam kesempatan Multaqa Nasional Bahasa Arab ke-6 tahun 2023 Universitas Al-Azhar Indonesia, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Efek Digitalisasi pada Kehidupan Masyarakat Arab Saudi Era Raja Salman. Baik, langsung saja. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, mari kita membahas dulu secara singkat tentang Kerajaan Arab Saudi di fase pembentukannya sebelum terbentuknya Kerajaan Arab Saudi modern sekarang pada tanggal 27 September tahun 1930. Jadi Kerajaan Arab Saudi itu adalah simbol penyatuan pertama sebagai negara modern dalam sejarah panjang struktur sosial, politik, dan kebudayaan bangsa Arab. Jadi maksud di sini adalah bangsa Arab di Jazirah Arab belum pernah menyatu sebagai sebuah negara yang berdaulat. Jadi mereka itu masih struktur sosial, politik, dan kebudayaan mereka tuh masih nomaden, bertempat tinggal secara nomaden, ya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu mereka itu tidak menyatu sebagai satu kekuasaan atau satu perlembagaan istilahnya. Jadi mereka masih hidup bersuku-suku atau berkabilah-kabilah sesuai dengan kabilah mereka masih atau sesuai dengan aliansi mereka. Jadi mereka memiliki aliansi atau memiliki sekutu antara kabilah satu dan kabilah yang lain, tapi mereka tidak membentuk suatu komando kenegaraan. Dan keadaan masyarakatnya yang begitu memang kuat, begitu memegang kuat adat istiadat dan pemahaman keislaman yang diklaim memegang kemurnian ajaran Islam yang sesungguhnya. Jadi mereka bisa hidup secara kabilah per kabilah itu karena memang itu sudah menjadi adat istiadat mereka sejak dulu. Dan mereka suka berperang, menaklukkan wilayah. Jika mereka menaklukkan suatu wilayah, suatu kabilah, mereka akan membunuh kaum pria dan mereka akan menjadikan wanita dan anak-anak sebagai anggota dari mereka. Jadi mereka dijadikan sebagai anggota. Jadi begitulah cara mereka struktur masyarakat mereka sebelum terbentuknya kerajaan Arab Saudi modern. Sebenarnya tidak hanya kerajaan Arab Saudi, ada juga sekarang negara Arab modern seperti Uni Emirat Arab, kerajaan Qatar, kerajaan Kuwait, Bahrain di sekitaran Arab Saudi. Tetapi fokus kita ini adalah tentang kerajaan Arab Saudi sebagaimana yang telah telah dicetuskan oleh Raja Abdul Aziz Al Saud pada tahun 1930. Lalu perkembangan infrastruktur teknologi, infrastruktur sosial, teknologi, dan ekonomi yang sangat signifikan dan masif sejak ditemukannya sumber energi minyak dan gas terbesar dan paling melimpah di dunia hingga saat ini. Jadi perkembangan infrastruktur secara fisik, entah itu tentang digitalisasi, ekonomi, kesehatan, perbankan, pendidikan, itu berawal dari ditemukannya bidang pertambangan, yaitu energi minyak dan gas, yang justru pada kerajaan Arab Saudi itu adalah pendapatan utama dalam kerajaan mereka. Jadi pemasukan utama mereka adalah dari minyak dan gas. Walaupun saat ini yang akan kita bahas ini, efek digitalisasi ini, terutama pada era Raja Salman, berusaha mengurangi atau mendapatkan sumber yang lain selain pertambangan minyak dan gas. Jadi digitalisasi ini berdampak besar terhadap infrastruktur, sosial, teknologi, dan ekonomi mereka, terutama semenjak ditemukannya sumber energi minyak dan gas bumi. Lalu, yaitu proses perubahan ideologi yang terbilang konservatif dan fundamental menuju kemoderatan terhadap tradisi dan keagamaan pada masyarakatnya. Jadi, mereka sangat memegang kuat adat tradisi, terutama pemahaman keislaman mereka yang dibilang oleh masyarakat internasional terlalu kaku atau terlalu konservatif istilahnya, atau fundamentalis lah, bisa kita sebutkan seperti itu, menuju sesuatu yang mereka tetap menjaga akidah mereka, pemahaman mereka sebagai seorang muslim, tetapi dalam hal digitalisasi ini mereka berusaha memoderasi cara paham mereka terhadap keberpihakan, keterimaan mereka terhadap
globalisasi, terutama dalam faktor digitalisasi. Jadi itulah yang akan mengubah pemahaman mereka kalau mereka harus lebih, contohnya banyak melakukan kerjasama politik, diplomasi, ya, bilateral, multilateral dengan negara-negara kawasan atau negara-negara Eropa, Amerika, seperti itu. Jadi mereka yang tadinya membatasi mungkin kerjasama dalam bidang apapun kepada negara-negara yang ada di sekitar kawasan, sekarang mereka berubah menjadi negara yang lebih terbuka. Itulah yang dimaksud eh, kemoderatan tanpa mengubah adat dan tradisi mereka. Baik, rumusan masalah yang akan sedikit saya paparkan secara singkat pada presentasi ini adalah perkembangan teknologi digital terhadap transformasi ekonomi di Arab Saudi selama era pemerintahan Raja Salman. Lalu yang kedua adalah dampak implementasi program Vision 2030 terhadap sektor pendidikan di Arab Saudi dalam konteks digitalisasi. Lalu selanjutnya teknologi digital pada sektor pelayanan kesehatan dan akses masyarakat terhadap layanan tersebut di Arab Saudi pada periode pemerintahan Raja Salman. Yang keempat, efek digitalisasi dalam bentuk perubahan struktur sosial dan budaya masyarakat Arab Saudi. Lalu partisipasi perempuan dalam sektor teknologi dan dampaknya terhadap pemberdayaan perempuan di era Raja Salman. Lalu selanjutnya, peran media sosial dalam mengubah pola interaksi sosial dan persepsi masyarakat di Arab Saudi. Dan yang terakhir, infrastruktur digital, termasuk konektivitas dan akses internet yang berperan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam ekosistem digital. Baik, itu adalah rumusan masalahnya. Lalu, dan selanjutnya, tujuan penelitian kami, satu adalah menganalisis dampak digitalisasi terhadap transformasi ekonomi. Maksudnya adalah kita meneliti bagaimana kemajuan teknologi digital, khususnya selama era pemerintahan Raja Salman, yang sudah mempengaruhi perubahan dalam struktur ekonomi Arab Saudi, yang tentunya berfokus pada diversifikasi ekonomi dan pertumbuhan sektor teknologi. Lalu yang kedua, mengevaluasi pengaruh program Vision 2030 terhadap pendidikan digital. Maksudnya adalah itu mengkaji implementasi tema kebangsaan Vision 2030 pada konteks pendidikan dengan tujuan mengetahui kiprah teknologi digital dalam menaikkan akses serta kualitas pendidikan di seluruh lapisan masyarakat di Kerajaan Arab Saudi. Lalu yang ketiga, menganalisis perubahan dalam layanan kesehatan melalui digitalisasi. Yaitu maksudnya mengidentifikasi dampak teknologi digital pada sektor kesehatan, termasuk penggunaan telemedicine serta penemuan digital lainnya, dan mengetahui bagaimana hal ini memengaruhi akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Lalu selanjutnya kita menilai peran teknologi digital dalam perubahan struktur sosial dan budaya. Maksudnya adalah kita menelaah cara digitalisasi, memodifikasi struktur sosial serta budaya rakyat Arab Saudi, dan menganalisis kiprah media umum dan membentuk persepsi dan interaksi sosial dalam masyarakat Arab Saudi. Lalu mempelajari partisipasi perempuan dalam sektor teknologi. Nah, ini yang mungkin yang menjadi fokus lebih dalam pembahasan saya dalam hal ini, yaitu di bidang teknologi, penyelidikan mendalam pun dilakukan, menyelidiki peran penting dan keterlibatan aktif perempuan di tengah rumitnya eksplorasi ini. Penekanan khusus diberikan pada berbagai prospek rintangan dan pengaruh transformatif terhadap pemberdayaan perempuan pada masa pemerintahan Raja Salman. Lalu yang keenam, menganalisis peran media sosial dalam perubahan interaksi sosial, yaitu dengan cermatnya kita bisa meneliti pengaruh media sosial terhadap struktur rumit masyarakat Arab Saudi, beserta implikasinya yang mendalam terhadap dinamika antar pribadi dan konstruksi opini publik. Baik, selanjutnya. Jadi, selanjutnya metodologi penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan ruang untuk pemahaman mendalam dan kontekstual terhadap dampak digitalisasi pada masyarakat Arab Saudi. Desain penelitian studi kasus memungkinkan penelitian fokus pada konteks yang spesifik, seperti pengaruh digitalisasi selama pemerintahan Raja Salman. Data penelitian kami, yaitu penelitian saya, dari hasil wawancara mendalam. Kami menonton hasil wawancara, Jadi, kami menggunakan panduan tontonan dengan pertanyaan yang dirancang untuk menggali pandangan dan pengalaman masyarakat terkait dampak digitalisasi. Menyaksikan wawancara ini bisa saya lihat di YouTube dan tentunya khususnya di platform YouTube, channel YouTube milik pemerintah Arab Saudi seperti Saudi TV atau Al Arabiyah, dengan menerjemah dari hasil dari wawancara tersebut, kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan kita gali, begitu. Lalu selanjutnya observasi partisipatif, yaitu kami melibatkan pengamatan langsung dan interaksi dengan platform digital yang digunakan masyarakat, dan mencatat perubahan perilaku dan respon terkait teknologi digital tersebut.
Jadi keaktifan maksudnya adalah keaktifan masyarakat Arab Saudi di media-media sosial, terutama yang saya teliti melalui Twitter. Itu adalah platform media sosial yang paling sering, paling banyak digunakan oleh masyarakat Arab Saudi. Lalu selanjutnya adalah analisis konten media digital. Menganalisis konten media digital dengan pendekatan kualitatif, termasuk pengkodean informasi, kategorisasi tren, dan pemahaman mendalam terhadap narasi yang berkembang. Mungkin itu metode penelitian kami. Selanjutnya langsung masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Baik, dalam hasil dan pembahasan ini, kami akan menjelaskan secara singkat seperti apa hasil data dan yang kami dapatkan. Pertama, efek digitalisasi ini berpengaruh kepada sektor ekonomi, terutama di era Raja Salman. Jadi Kerajaan Arab Saudi itu sangat menekankan digitalisasi sebagai landasan agenda pembangunan ekonominya. Sebuah visi yang pertama kali terbentuk pada masa pemerintahan Raja Salman. Berarti raja-raja sebelumnya mungkin kekurangan visi yang disempurnakan oleh Raja Salman dan putra mahkota beliau yaitu Muhammad bin Salman. Penting dalam bidang perekonomian, mencakup berbagai bidang termasuk produktivitas, kemanjuran, keunggulan layanan, dan daya saing secara keseluruhan. Seperti produktivitas misalnya, muncul digitalisasi telah memberikan lonjakan produktivitas yang luar biasa dalam bidang ekonomi Arab Saudi melalui pemanfaatan teknologi misalnya, dan terutama memangkas biaya waktu dan biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan operasional aplikasi yang bisa membuat pembuatan dokumen secara otomatis, mempercepat pengadaan barang dan jasa, serta mempercepat transaksi online. Transformasi penting ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi pengeluaran operasional. Lalu selanjutnya adalah efisiensi. Ini masih dalam sektor ekonomi. Efisiensi. Jadi revolusi digital telah memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan efisiensi sektor ekonomi Arab Saudi. Contoh pentingnya adalah penerapan e-governance. Ya, e-governance dari pemerintah Arab Saudi yang inovatif, yang telah mempercepat transaksi online bagi masyarakat, sehingga meningkatkan kecepatan dan efektivitas layanan publik, sekaligus meningkatkan standar layanan publik. Lalu selanjutnya adalah kualitas layanan. Munculnya digitalisasi ini tidak diragukan lagi telah mendorong sektor ekonomi Arab Saudi ke tingkat yang lebih tinggi dengan meningkatkan kualitas layanannya. Melalui pemanfaatan teknologi digital yang cerdik, baik entitas korporasi maupun lembaga publik telah diberdayakan untuk memberikan layanan yang cepat, efisien, dan tepat. Langkah-langkah inovatif ini tidak diragukan lagi telah mengantarkan ke era peningkatan layanan publik yang pada akhirnya meningkatkan kualitas layanan publik secara keseluruhan. Lalu kompetitivitas. Jadi maksudnya adalah mengubah dinamika daya saing. Dengan memanfaatkan teknologi digital, perusahaan diberdayakan untuk menawarkan produk dan layanan tidak hanya sangat kompetitif, namun juga mengalami ekspektasi. Jadi memiliki tujuan yang lebih jelas dalam segala hal dalam perusahaan. Lalu menciptakan solusi yang inovatif dan menawan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, sehingga meningkatkan keunggulan kompetitif mereka di pasar. Dan selanjutnya tentunya peningkatan peluang usaha, entrepreneurship. Jadi digitalisasi ini menghadirkan banyak peluang bisnis bagi masyarakat Arab Saudi, khususnya bagi usaha kecil dan menengah, melalui pemanfaatan digital yang mudah digunakan dan hemat biaya. Lalu selanjutnya, peningkatan pemasaran atau marketing. Jadi perusahaan-perusahaan atau UKM atau unit usaha yang lain itu bisa dengan lancar terlibat dalam upaya pemasaran online dengan efisiensi yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah. Lalu pergeseran paradigma seperti ini tidak diragukan lagi memberikan keuntungan bagi entitas-entitas ini dalam meningkatkan angka penjualan dan memperluas basis pelanggan mereka. Lalu kita masuk dalam sektor yang kedua, yaitu pembahasan untuk program Vision 2030. Inisiatif Visi 2030 yang diperkenalkan oleh pemerintah Arab Saudi berupaya merevolusi negara ini menjadi pusat inovasi dan teknologi yang progresif, dengan tetap memprioritaskan diversifikasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Program ambisius ini telah memberikan pengaruh besar pada dunia pendidikan, khususnya pada bidang transformasi digital. Dalam wacana selanjutnya akan diuraikan secara cermat dan mendalam dampak penerapan. Jadi, program Vision 2030 ini yang pertama itu mengacu kepada aksesibilitas dan ketersediaan teknologi. Inisiatif Visi 2030 telah mendorong perluasan sumber daya teknologi di bidang pendidikan, peningkatan aksesibilitas dan ketersediaannya. Pemerintah Arab Saudi telah mengalokasikan dana yang besar untuk pembangunan kerangka teknologi mutakhir yang mencakup jaringan internet yang cepat dan handal, serta pengadaan perangkat keras penting seperti komputer, laptop, dan tablet. Akibatnya, siswa dan pendidik kini memiliki akses tanpa batas terhadap materi pendidikan digital.
sehingga mereka dapat difasilitasi pembelajaran online dan mendorong upaya kolaboratif antara guru dan siswa. Lalu program Vision 2030 ini, inisiatif 2030 ini, eh, diperkenalkan dan dapat merangkul dunia digital pembelajaran berbasis teknologi. Lalu terus mendapatkan daya tarik dengan integrasi alat dan aplikasi pendidikan digital sebagai bantuan berharga. Ini mencakup seperti e-book, electronic book gitu ya, video pendidikan, simulasi interaktif, dan platform pembelajaran online lainnya. Dan selanjutnya itu pembelajaran jarak jauh. Ya, dalam pendidikan di Arab Saudi munculnya digitalisasi, terutama dalam bidang pembelajaran jarak jauh. Jadi setelah pandemi COVID-19 kemarin, pembelajaran jarak jauh telah muncul sebagai cara utama untuk memajukan pencarian pengetahuan. Lalu selanjutnya adalah program pelatihan dan pengembangan guru. Pemerintah Arab Saudi telah menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya meningkatkan bakat guru dalam memanfaatkan teknologi dalam bidang pendidikan. Hasilnya, inisiatif pelatihan dan pengembangan yang bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada para pendidik tentang aspek-aspek manfaat digitalisasi di bidang pendidikan. Hal ini mencakup pengajaran komprehensif dan pemanfaatan alat dan perangkat lunak pendidikan mutakhir. Lalu metodologi pedagogi, perintis, serta integrasi media sosial dan platform online untuk meningkatkan proses pembelajaran. Lalu kualitas pendidikan yang meningkat. Dengan penerapan strategis inisiatif Visi 2030, integrasi digitalisasi tidak dapat disangkal telah memainkan peran yang sangat penting pada landscape pendidikan di Arab Saudi. Penyediaan sumber daya, materi pendidikan yang luas, dan aplikasi-aplikasi yang berusaha menghubungkan antara guru dan orang tua siswa, yang jadi siswa itu tidak bisa berbohong terhadap hasil-hasil pencapaian-pencapaian yang mereka dapatkan di sekolah, misalnya tentang absensi, tentang nilai-nilai harian mereka dapat diakses dengan mudah gitu, tidak seperti dulu. Lalu mungkin kita langsung masuk ke sektor pelayanan kesehatan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Arab Saudi. Jadi dalam periode pemerintahan Raja Salman, teknologi digital itu telah berkontribusi secara signifikan dalam mempengaruhi pelayanan kesehatan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan tersebut di Arab Saudi. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan fundamental dalam cara pelayanan kesehatan disampaikan. Salah satu pengaruhnya adalah meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat Arab Saudi dengan adanya platform online dan aplikasi kesehatan. Jadi di aplikasi ini individu dapat dengan mudah mengakses informasi kesehatan, mengatur janji temu dengan dokter, dan mengakses rekam medis secara online. Itu beberapa kemajuan dalam akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Arab Saudi. Dan ada beberapa contoh lagi, misalnya CT scan dan MRI telah membuat diagnosis menjadi lebih tepat dan memungkinkan para ahli kesehatan untuk menentukan pengobatan yang lebih efektif kepada pasien mereka. Jadi mempercepat proses diagnosis dan memungkinkan intervensi medis yang lebih cepat dan efektif. Saya singkat saja. Lalu selanjutnya efek digitalisasi dalam membentuk struktur sosial dan budaya masyarakat Arab Saudi. Efek digitalisasi yang paling terlihat adalah perubahan dalam cara masyarakat mengakses informasi. Seiring dengan perkembangan internet, sumber daya informasi yang luas dan beragam dapat diakses oleh masyarakat Arab Saudi. Ini telah mengubah cara masyarakat mendapatkan informasi tentang berita, politik, budaya, dan isu-isu sosial. Jadi, mereka lebih terbuka terhadap informasi-informasi terutama dari dalam dan luar negeri mereka. Dan orang-orang Arab Saudi itu sangat aktif di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Tapi sepanjang pengetahuan saya, yang saya dapatkan dari berbagai jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya, bahwa masyarakat Arab Saudi itu terbanyak aktif di media sosial Twitter dan Instagram, sebagaimana yang dipakai oleh masyarakat mereka. Dan juga mereka telah secara bebas mengakses YouTube, bahkan Netflix. Dengan mudahnya mereka akses untuk ke berbagai konten hiburan dari seluruh dunia. Tetapi untuk hal ini terdapat hal-hal negatif dalam membentuk struktur sosial dan budaya masyarakat Arab Saudi ini. Efek digitalisasi ini mengandung efek yang negatif juga, tidak hanya positif. Seperti halnya di mana saja ada juga aspek negatifnya, gitu. Yaitu isu yang paling sering muncul adalah keamanan data dan privasi. Jadi digitalisasi ini telah memungkinkan adanya peningkatan dalam pengumpulan dan penggunaan data pribadi yang dapat menimbulkan masalah privasi. Selain itu, penggunaan media sosial juga digunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak akurat atau berbahaya yang dapat mempengaruhi struktur sosial dan budaya masyarakat. Jadi, secara keseluruhan, digitalisasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Arab Saudi. Ini telah membuka pintu bagi akses informasi yang lebih besar, mengubah cara pendidikan disampaikan, dan mempengaruhi cara individu berinteraksi dan menghibur diri.
Baik, selanjutnya partisipasi perempuan dalam sektor teknologi dan dampaknya terhadap pemberdayaan perempuan di era Raja Salman. Mungkin ini adalah hal yang cukup panjang yang akan saya sampaikan. Jadi sebelum kita menjelaskan bagaimana partisipasi perempuan dalam sektor teknologi dan dampaknya terhadap pemberdayaan perempuan di era Raja Salman, perlu kita memahami latar belakang situasi perempuan di negara ini sebelum eranya Raja Salman. Jadi sebelumnya itu, Arab Saudi adalah negara yang konservatif dengan pandangan sosial budaya yang kuat terhadap perempuan. Perempuan memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan bergerak. Namun, sejak era Raja Salman pada tahun 2015, terjadi perubahan signifikan dalam hal partisipasi perempuan dalam bidang teknologi dan pemberdayaan mereka. Dalam era Raja Salman, perempuan di Arab Saudi mulai melihat peluang baru dan peningkatan dalam akses pada bidang teknologi. Pemerintah Raja Salman berkomitmen tentunya untuk mendorong perempuan terlibat dalam sektor ini sebagai bagian dari upaya untuk diversifikasi ekonomi negara. Inisiatif ini meliputi pengembangan program pelatihan teknologi untuk perempuan, mendirikan universitas-universitas terkemuka dengan fokus teknologi, dan mendorong partisipasi perempuan dalam program inovasi dan penelitian. Jadi partisipasi perempuan dalam sektor teknologi memberikan dampak positif dalam pemberdayaan perempuan di Arab Saudi. Pertama, partisipasi perempuan dalam sektor teknologi memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan digital dan teknis yang kritis dalam dunia semakin terhubung secara digital. Ini memungkinkan perempuan untuk bersaing dalam pasar kerja yang semakin berkembang di bidang teknologi dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Kedua, perempuan juga dapat meningkatkan peran dan pengaruhnya dalam pembuatan keputusan dan kepemimpinan melalui partisipasi aktif dalam sektor ini. Ketiga, partisipasi perempuan dalam sektor teknologi itu memberikan dukungan bagi perubahan sosial dan budaya yang lebih inklusif, yang lebih terbuka, yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Jadi sekarang perempuan bisa menjadi model peran yang kuat mematahkan stigma seputar kemampuan dan potensi mereka. Tapi perlu kita sadari bahwa perubahan ini belum sepenuhnya mencapai tujuan pemberdayaan total perempuan di Arab Saudi. Masih perlu ada beberapa hambatan seperti diskriminasi gender, ketidakadilan dalam sistem hukum keluarga, dan pandangan budaya yang masih mengakar tentang gender di Arab Saudi. Lalu selanjutnya peran media sosial dalam mengubah pola interaksi sosial dan persepsi masyarakat di Arab Saudi. Ya tadi seperti kita jelaskan bahwa perubahan ini bisa dilihat dari pengaplikasian media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Ya, ketiga media sosial ini yang paling banyak digunakan di Arab Saudi bisa mengakses dengan tanpa batas. Bahkan mereka mungkin memiliki aplikasi khusus yang bisa membuka cakrawala lebih besar pada untuk mengakses pengetahuan, berita, informasi, dan berbagai macam hal di seluruh dunia. Lalu selanjutnya, infrastruktur digital, konektivitas, akses internet, dan partisipasi masyarakat Arab Saudi dalam ekosistem digital. Jadi, hal ini memiliki dampak signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam ekosistem digital, terutama dalam konektivitas dan akses internet yang lebih cepat. Dan ya, pemerintah Arab Saudi telah berinvestasi dalam memperluas jaringan broadband di seluruh negara. Hal ini secara langsung dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam ekosistem digital. Ya, mereka dapat terhubung ke internet dengan mudah, dan mereka telah mendapatkan teknologi 5G tentunya. Salah satu negara di dunia yang lebih dulu dalam memperoleh kualitas sinyal 5G 5G di negara mereka. Oke, langsung saja dampak-dampak negatif dari efek digitalisasi pada masyarakat Arab Saudi di era Raja Salman. Satu, mungkin perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup telah mengubah semuanya ya. Entah itu perilaku dalam hiburan, nilai-nilai mereka, nilai-nilai tradisionalnya semakin berkurang. Walaupun ada beberapa masyarakat adat di Arab Saudi, tetapi kelihatannya cara mereka menjaga adat-adat nilai tradisional tidak seperti dulu. Ini salah satu hal yang harus diselesaikan oleh pemerintah Arab Saudi. Lalu kesenjangan digital. Jadi masih ada kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Arab Saudi. Daerah-daerah pedesaan dan terpencil seringkali mengalami keterbatasan aksesibilitas internet dan infrastruktur telekomunikasi. Jadi itu yang dapat memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi antara masyarakat perkotaan yang terhubung dengan baik dan daerah-daerah pedalaman yang tertinggal. Masih banyak daerah-daerah pedalaman di Arab Saudi yang belum terdampak akses digital. Lalu selanjutnya tentunya anonimitas dan kejahatan. Jadi digitalisasi ini juga membawa masalah kejahatan baru. Jadi identitas anonim di dunia digital memungkinkan individu atau kelompok untuk terlibat dalam aktivitas kriminal seperti penipuan online, penyebaran konten digital, penyebaran konten ilegal, dan kejahatan cyber lainnya. Ini yang dapat mempengaruhi kepercayaan
dan keamanan masyarakat. Lalu selanjutnya itu mungkin ketergantungan internet. Jadi penggunaan internet yang berlebihan dapat memiliki dampak negatif sebagai kesehatan fisik dan mental masyarakat. Kehilangan interaksi sosial langsung, perubahan pola tidur, dan kecanduan digital merupakan beberapa masalah yang mungkin timbul akibat digitalisasi yang berlebihan di Arab Saudi. Lalu mungkin pengangguran. Eh, ya, perkembangan teknologi dan digitalisasi ini bisa menggantikan pekerjaan manusia dengan otomatisasi dan robotika. Jadi yang seharusnya bidang-bidang pekerjaan tertentu yang membutuhkan tenaga manusia secara manual. Nah, sejak ditemukannya beberapa penemuan inovasi di Arab Saudi, ya hal itu menjadi tergantikan dengan sistem robot atau sistem otomatisasi. Jadi berdampak juga terhadap ekosistem pekerjaan di Arab Saudi yang semakin menuju otomatisasi dan mesin digital yang mengurangi tenaga manusia. Oke, mungkin kesimpulan yaitu pertama, sektor ekonomi mengalami percepatan pertumbuhan melalui inisiatif digitalisasi. Program Vision 2030 yang digagas oleh Raja Salman itu bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor minyak. Dan digitalisasi menjadi salah satu pilar utamanya. Jadi peluncuran aplikasi dan platform digital mendukung kemudahan berbisnis, mempercepat proses administratif, dan mempromosikan investasi. Lalu kedua, layanan publik mengalami peningkatan signifikan dengan adopsi teknologi digital. Inisiatif seperti e-government dan smart cities telah mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi publik. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah. Lalu yang ketiga, dalam ranah sosial, digitalisasi memberikan dampak dalam bentuk konektivitas dan perubahan perilaku. Penetrasi internet yang tinggi memungkinkan masyarakat Arab Saudi terhubung dengan dunia luar, memperluas wawasan, dan meningkatkan partisipasi dalam ekosistem digital global. Selain itu, media sosial menjadi platform penting bagi komunikasi, memfasilitasi pertukaran ide, dan memperkuat identitas budaya. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Jika ada yang kurang dan salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.